I'm very encouraged about the future, and I think there's a tremendous amount of opportunity in Indonesia, and I look forward to visiting and seeing for myself. Salah satu kebijakan yang membuat saya jatuh cinta pada pemerintahan Jokowi ini adalah cara dia memberlakukan hasil usaha tambang kita. Sebelum Jokowi, hasil tambang kita itu selalu diekspor dalam bentuk mentah ke luar negeri. Contohnya nih ya, kita ekspor biji nikel ke Eropa. Di Eropa, biji nikel yang dalam bentuk mentah itu diolah menjadi barang setengah jadi dan hasilnya dipisahkan untuk membuat beberapa barang produksi. Dan salah satu turunan dari pengolahan biji nikel itu adalah untuk membuat baja. Dari produksi baja ini kemudian dibuatlah beberapa barang seperti silet, gunting, dan lain-lain banyak lagi yang kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Bayangkan, selama puluhan tahun kita ekspor biji nikel dalam bentuk mentah sebesar, anggap aja lah, 20 juta rupiah per ton. Dari 1 ton biji nikel itu, Eropa bisa mengolah barang-barang dari nikel kita tadi dan mendapat untung 20 miliar rupiah. Itu baru keuntungan dari hasil jual barang. Belum lagi keuntungan dari terserapnya tenaga kerja di Eropa sehingga ekonomi mereka terus berputar. Sedangkan di Indonesia kita manyun karena secara ekonomi kita nggak punya banyak keuntungan. Sedangkan alam kita cenderung rusak dan biaya untuk memperbaikinya juga sangat mahal. Dan itu berlangsung puluhan tahun lamanya sejak era Soeharto berkuasa. Baru di masa pemerintahan Jokowi semua itu dirubahnya. Dia mulai menstop setahap demi setahap ekspor bahan mentah dari hasil tambang. Jokowi nggak bisa menyetop ekspor itu secara mendadak. Itu terlalu ekstrim ya. Karena kita juga butuh teknologi untuk pengolahan hasil tambang ini. Maka dia buatlah kebijakan dalam 2 fase. Yaitu fase barang setengah jadi dan fase barang jadi. Fase barang setengah jadi adalah fase di mana hasil-hasil tambang itu diolah dulu menjadi barang setengah jadi. Pengolahannya memakai teknologi yang sering kita dengar namanya, yaitu smelter. Smelter ini adalah tempat peleburan biji tambang yang mentah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang nantinya akan jadi pelengkap produksi buat baja dan lain-lain inilah yang boleh diekspor ke luar negeri dari Indonesia. Indonesia dapat apa? Ya dapat uang dari nilai investasi perusahaan yang bangun smelter di sini. Nilainya itu bisa triliunan rupiah, bahkan sampai ratusan triliun rupiah, tergantung skala besarnya. Selain itu, tenaga kerja kita juga terserap. Dan yang paling penting dari semua itu adalah alih teknologi. Kita membuat syarat kepada perusahaan luar, kalau lu mau bangun smelter di sini, ya pelan-pelan kalian harus ahli teknologi. Keren kan? Itu baru barang setengah jadi. Jokowi ingin menaikkan level permainannya setingkat ke atas lagi untuk memproduksi barang jadi. Inilah inti dari pertemuan dengan LDP dan Elon Musk di Amerika kemarin. Elon Musk adalah pemilik brand mobil listrik Tesla. Ketika dunia beralih dari mobil berbahan bakar minyak ke listrik, maka permintaan mobil listrik di dunia pun semakin meningkat. Dan mobil listrik butuh baterai untuk menyerap dan mendistribusikan arus listriknya di dalam mobil. Dan salah satu komponen terpenting dalam membuat baterai adalah nikel. Kita punya nikel,
tapi kita nggak punya pabrik baterai untuk mobil listrik. Disinilah Jokowi bermain. Ketika Elon Musk pertama kali berhubungan dengan pemerintah Indonesia, dia bilang bahwa dia butuh nikel setengah jadi untuk pabrik baterai mobil Tesla-nya. Tapi yaitu dia hanya butuh nikel setengah jadinya aja. Sedangkan pabrik baterainya dia pengen buat di Australia dengan segala macam alasannya lah. Nanti sesudah diproses di Australia, baru baterainya diekspor atau dijual kembali ke Indonesia. Ya jelas Jokowi nggak mau. Dia nggak mau Indonesia cuma jadi negara konsumen aja, bukan produsen. Maka dia terapkan syarat ke Elon Musk. Kalau lu, Mas, pengen jualan baterai listrik lu di sini, buat pabriknya di sini. Kami sediakan nikelnya, kami sediakan lahan untuk bangun pabriknya. Lu bawa teknologi kalian ke negara ini. Elon awalnya nggak mau. Ya, dia ngambek dan keluar dari kesepakatan itu. Ngambeknya itu sebenarnya bagian dari bargaining Elon Musk aja. Miriplah seperti emak-emak ketika belanja dan pura-pura pergi supaya dipanggil lagi sama abang sayur. Mama, iya deh mak, sini 2.000 ambillah. Ternyata dalam perdagangan tingkat dunia pun metode emak-emak dan tukang sayur itu masih dipakai juga. Tapi Elon Musk itu tetap butuh nikel kita. Karena itu saluran belakang antara Indonesia dan Elon tetap dibuat terbuka. Strategi mempertemukan dua kepentingan bisnis ini tetap dibangun. Dan seperti yang kita lihat kemarin, Elon Musk yang baru saja sepakat membeli Twitter dengan harga lebih dari 600 triliun rupiah, tapi rumahnya masih ngontrak itu, sudah bertemu dengan LBP yang mewakili pemerintah Indonesia. Bahkan ada rencana juga Jokowi akan berkunjung dan melihat proyek SpaceX Elon di Amerika. Begitulah bisnis. Ketika kita tahu bahwa kita punya nilai yang dibutuhkan mereka, maka kita harus percaya diri kalau mereka akan membeli. Tentu semua dengan aturan kita sendiri karena ini negara berdaulat. Dan Elon Musk juga sekaya-kayanya dia harus mengerti itu, bahwa Indonesia presidennya sekarang adalah Jokowi yang tetap baik dalam berkomunikasi, tetapi dalam aturan dia tidak mau berkompromi. Gaspol.